Pendaftaran Capres Cawapres sebentar lagi nih guys, di tanggal 19 sampai 25 Oktober 2023. Tapi elektabilitas 3 nama Capres Cawapres itu sekarang gimana ya? Ini cerita gue dari lapangan. Gila coy, kalian mantengin gak sih ketatnya persaingan elektabilitas di antara 3 capres itu? Pak Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, sampai Pak Anies Baswedan. Kebetulan kemarin Senin tanggal 25 September 2023 gue tuh abis liputan hasil survei elektabilitas yang dilakuin sama Indo Riset. Tapi biar imbang nih ya guys ya, gue akan paparin sedikit soal hasil riset yang dilakuin juga sama lembaga lain, yaitu SMRC dan juga Litbang Kompas. Kita coba breakdown dulu hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting. Hasil riset terbaru dari SMRC, mereka melakukan survei di periode 31 Juli sampai 11 Agustus 2023 dengan 4.260 responden. Kalau dilihat margin of errornya di sini 1,65%, berarti tingkat kepercayaannya sekitar 95%. Kalau bicara soal hasil surveinya, elektabilitas Pak Ganjar Pranowo di sini menjadi yang paling atas nih dengan total perolehan 35,9%. Dan angka 35,9% ini meningkat dari bulan Mei itu sekitar 25,5% elektabilitas Pak Ganjar. Dan elektabilitas tertinggi kedua adalah Prabowo Subianto sekitar 33,6%. Tapi sayangnya angka 33,6% ini menurun dari perolehan di bulan Mei, yaitu sekitar 34,1%. Terus gimana sama elektabilitasnya Pak Anies Baswedan? Menurut hasil surveinya SMRC ini, elektabilitas Pak Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan jumlah elektabilitasnya 20,4%. Ini menurun dari perolehan di bulan Mei sekitar 23,5%. Itu baru hasil risetnya dari SMRC ya guys. Kita coba bandingin sama hasil riset dari Litbang Kompas. Ini mereka juga melakukan riset di periode 27 Juli sampai 7 Agustus 2023 dengan 1.364 responden. Margin of errornya sekitar 2,65%. Kalau dari hasil Litbang Kompas ini, Pak Ganjar Pranowo masih menempati posisi teratas dengan jumlah elektabilitas 24,9%. Ini juga meningkat dari perolehan bulan sebelumnya di bulan Mei itu sekitar 22,8%. Kalau elektabilitas Prabowo Subianto menempati posisi kedua dengan total perolehan 24,6%. Angka ini meningkat tipis sekali dari perolehan di sebelumnya di bulan Mei itu sebesar 24,5%. Jadi kenaikannya hanya 0,1%. Sementara elektabilitas Anies Baswedan menempati di posisi ketiga dengan total perolehan 12,7%. Itu baru hasil riset dari dua lembaga ya, dan emang ada kesamaan nih di peringkat elektabilitas. Yang pertama diduduki Ganjar Pranowo, kemudian diikuti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Kita coba bandingin lagi ya sama hasil riset lain. Ini kan kemarin Senin gue sempat liputan hasil riset elektabilitas juga dari Indo Riset nih. Dan jujur banget kemarin Senin tuh adalah pertama kalinya gue liputan soal hasil survei elektabilitas. Jadi pas gue liputan, gue bener-bener kayak mencernanya pelan-pelan banget karena isinya angka semua. Mana gue dateng tuh kecepetan. Dan pas gue dateng tuh gue cuma berdua tuh sama wartawan satu lagi temen gue. Dan di mana para narasumber tuh semuanya udah pada dateng. Terus kita semua duduk di semacam kayak ruang tamu dan it's an awkward situation.
Jadi kita di situ sambil nyenek dulu, sambil minum dulu, sambil ngobrol-ngobrol dulu sampai menunggu wartawan lain juga pada datang. Akhirnya setelah semuanya pada datang, kita mulai konferensi persnya. Dan ya, lagi-lagi ada kesamaan nih guys. Hasil survei yang dilakuin sama Indo Riset pada periode 11-18 Agustus ini menunjukkan bahwa peringkat tertinggi masih diduduki sama Ganjar Pranowo, diikuti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, ini tren tiga nama capres, yaitu Pak Anies, Pak Ganjar, dan Prabowo. Kita lakukan periode survei itu periodik. Kita mulai survei nasional tahun April 2022, Agustus 2022, Desember 2022, Maret 2022, 2023, Juni 2023, Agustus 2023, dan September 2023 terakhir. Nah, ini kita tampilkan tren suara Anies Baswedan dalam 3 bulan terakhir. Bapak Ibu bisa lihat, kita bagi per zona. Ada Sumatera, Jakarta, dan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan. Nah, untuk yang warna biru itu periode survei kita bulan Juni 2023. Untuk yang warna oranye Agustus 2023, sementara yang abu-abu September 2023. Nah, kalau kita lihat tabel ini, suara Anies mengalami kenaikan di Pulau Jawa, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah DIY, dan Jawa Timur. Kenaikan signifikan terjadi di Jawa Timur. Suara Ganjar turun di basis politiknya seperti di Jawa Tengah dan Bali, dan mengalami kenaikan di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Maluku, Papua. Jadi kalau kita lihat di Jakarta, Banten, Ganjar naik dari 16% ke 21% dibanding bulan Agustus ke September. Terus di Jawa Barat, Ganjar juga naik dari 18,1% naik ke 22,3%. Sementara di Jawa Tengah yang basisnya Ganjar itu turun sekitar 4,4%. Suara Prabowo turun di basisnya di Sumatera dan Jawa Barat, dan juga turun di Jawa Timur dan Kalimantan. Tetapi mengalami tren kenaikan di Jakarta, Banten, dan Maluku dan Papua. Kalau kita lihat di Jakarta, Banten, Prabowo naik dari 21 ke 28%, 20% pada bulan Agustus dan 28% di bulan September. Sekitar 7%. Perubahan peta kekuatan masih terjadi karena masih ada sekitar 19,6% pemilih yang masih mungkin membuat pilihan atau swing voter. Jadi ini masih dinamis karena ada sekitar 19,6% itu pemilih masih mungkin membuat pilihan. Oh iya guys, kemarin kan sempet rame banget tuh isu bahwa Pilpres 2024 kali ini tuh bakal cuma ada 2 poros doang, terutama duet Ganjar x Prabowo. Akhirnya kemarin gue juga tanyain tuh soal isu ini ke Ketua Relawan Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer, bener gak sih bakal ada duet ini? Dan ini jawaban dia. Per hari ini pintu itu ternyata sudah tertutup dan itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto. Jadi ya kalau seandainya mereka menutup peluang pasangan duet yang selama ini kita bilang duet maut ini tertutup, ya sudahlah, buat apa lagi. Dan juga kan yang penting rekonsiliasi ke depan nggak mesti dengan cara berkoalisi juga. Yang penting rekonsiliasinya adalah gagasannya. Kita lebih pada substansinya. Jadi tidak mau melihat pada hal-hal yang sifatnya sangat teknis. Persoalan itu kan ya sudahlah, biar gimana pun mereka mungkin punya pertimbangan lain. Masih naik turun ya guys, apalagi soal data ini, karena masih ada kategori swing voters alias pemilih yang mungkin aja mengubah pilihannya. Kita lihat aja ke depan tuh bakal ada dinamika politik apa sih yang bakal mengubah elektabilitas capres-cawapres ini. Segitu dulu cerita gue dari lapangan. Jangan lupa nontonin cerita-cerita gue dari lapangan lainnya juga. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. See you!